Matahari adalah bintang yang terletak di pusat tata surya kita, bentuknya bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Merupakan sumber utama energi bagi kehidupan di bumi. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 1,030 kg atau 330.000 kali massa bumi. Mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, Jupiter. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Yang lainnya terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi berkumpul di tengah, sementara sisanya memipih menjadi cakram beredar yang kelak menjadi tata surya. Massa pusatnya semakin panas dan padat dan akhirnya memulai fusi termonuklir di intinya. Diduga bahwa hampir semua bintang lain terbentuk dengan proses serupa. Klasifikasi bintang matahari, berdasarkan kelas spektrumnya, adalah bintang deret utama G atau G2V dan sering digolongkan sebagai katai kuning karena radiasi tampaknya lebih intens dalam porsi spektrum kuning merah. Meski warnanya putih, dari permukaan bumi, matahari tampak kuning dikarenakan pembauran cahaya biru di atmosfer. Menurut label kelas spektrum, G2V menandakan suhu permukaannya sekitar 5778 Kelvin atau 5505 derajat Celcius dan V menandakan bahwa matahari, layaknya bintang-bintang lain, merupakan bintang deret utama, sehingga energinya diciptakan oleh fusi nuklir nukleus hidrogen ke dalam helium. Dalam intinya, matahari memfusi 620 juta ton metrik hidrogen setiap detik. Berdasarkan perkiraan seluruh hidrogen yang ada di dalam matahari, dan akan habis dalam sekitar 4,5 miliar tahun ke depan, dan matahari akan mati menjadi katai putih. Katai putih adalah bintang kecil yang sudah tidak bersinar lagi. Jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Meski jaraknya bervariasi seiring pergerakan bumi menjauhi perihelion pada bulan Januari hingga aphelion pada bulan Juli. Pada jarak rata-rata ini, cahaya bergerak dari matahari ke bumi selama 8 menit 19 detik. Sehingga penampakan matahari yang kita lihat di bumi sekarang adalah penampakan aslinya 8 menit 19 detik yang lalu. Energi sinar matahari ini membantu perkembangan celah hidrotermal, atau komunitas biologi hampir semua bentuk kehidupan di bumi melalui fotosintesis. Mengubah iklim dan cuaca bumi. Dampak luar biasa matahari terhadap bumi sudah diamati sejak zaman prasejarah. Matahari juga dianggap oleh sejumlah peradaban sebagai dewa. Pemahaman ilmiah yang akurat mengenai matahari berkembang perlahan. Pada abad ke-19, beberapa ilmuwan ternama mulai sedikit tahu tentang komposisi fisik dan sumber tenaga matahari. Pemahaman ini masih terus berkembang sampai sekarang. Ada sejumlah anomali perilaku matahari yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Matahari terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini adalah lapisan-lapisan utama struktur dalam matahari. Inti atau core, inti matahari adalah tempat terjadinya reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi. Reaksi ini mengubah hidrogen menjadi helium dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Suhu di inti mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius.
Inti adalah satu-satunya wilayah matahari yang menghasilkan energi termal yang cukup melalui fusi 99%. Tenaganya tercipta dalam 24% radius matahari. Fusi hampir berhenti sepenuhnya pada tingkat 30% radius. Sisanya dipanaskan oleh energi yang ditransfer keluar oleh radiasi dari inti ke zona konvektif di luarnya. Energi yang diproduksi melalui fusi di inti harus melintasi beberapa lapisan dalam perjalanan menuju fotosfer sebelum lepas ke angkasa dalam bentuk sinar matahari atau energi kinetik partikel. Selubung radiasi atau radiative zone. Di luar inti, terdapat zona radiasi, di mana energi yang dihasilkan dari inti dipindahkan keluar melalui radiasi. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, hingga ribuan hingga jutaan tahun untuk energi tersebut mencapai lapisan selanjutnya. Material matahari cukup panas dan padat, sampai-sampai radiasi termal adalah cara utama untuk mentransfer energi dari inti. Meski begitu, suhunya turun dari kira-kira 7 juta ke 2 juta Kelvin seiring bertambahnya jarak dari inti. Selubung konveksi atau convective zone. Selubung konveksi adalah lapisan di mana energi dipindahkan melalui pergerakan massa gas panas. Gas panas naik ke permukaan, kemudian mendingin dan turun kembali, menciptakan pergerakan yang disebut konveksi. Di sini, suhu berkisar antara 2 juta hingga 5 juta derajat Celcius. Korona atau corona. Korona adalah lapisan paling luar dari matahari, yang terdiri dari gas panas yang sangat tipis. Meskipun suhu korona bisa mencapai sekitar 1-3 juta derajat Celcius, korona terlihat lebih redup dibandingkan lapisan-lapisan lainnya karena kepadatannya yang sangat rendah. Korona terus menyebar ke angkasa dan menjadi angin matahari yang mengisi seluruh tata surya. Matahari memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet matahari membentang jauh melewati matahari itu sendiri. Plasma, angin matahari yang termagnetkan membawa medan magnet matahari keluar angkasa dan membentuk medan magnet antar planet. Karena plasma hanya mampu bergerak di jalur magnet. Polarisasi magnetik adalah medan magnet matahari yang memiliki siklus sekitar 11 tahun, yang mempengaruhi pola aktivitas matahari seperti sunspot dan flare matahari. Sunspot atau bintik matahari. Sunspot adalah area gelap di permukaan matahari yang terjadi akibat fluktuasi medan magnet. Bintik ini lebih dingin dibandingkan bagian lainnya dan menunjukkan aktivitas magnetik yang kuat. Flares dan C.M.E. adalah aktivitas magnetik ini juga menghasilkan ledakan besar yang dikenal sebagai flare matahari dan korona massa ejeksi atau yang dikenal dengan nama C.M.E. yang bisa mempengaruhi bumi dengan menghasilkan aurora atau gangguan pada sistem komunikasi dan satelit. Apa saja fungsi dan pengaruh matahari? Matahari sangat penting untuk kehidupan di bumi. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan pengaruhnya, antara lain. Pemberi energi. Matahari adalah sumber energi utama bagi bumi, memberikan cahaya dan panas yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan. Tanpa matahari, suhu di bumi akan sangat rendah atau bahkan menjadi sangat dingin dan sebagian besar kehidupan akan punah. Sumber fotosintesis. Matahari juga mendukung proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia untuk tumbuhan dan organisme lain yang bergantung pada mereka. Pengaruh terhadap iklim. Aktivitas matahari mempengaruhi iklim di bumi. Perubahan dalam intensitas radiasi matahari dapat berdampak pada suhu dan pola cuaca. Proses fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses utama yang terjadi di inti matahari. Dalam proses ini, atom hidrogen digabungkan untuk membentuk helium, menghasilkan energi yang sangat besar.
Proses ini dapat dijelaskan juga dalam beberapa tahap, antara lain fusi proton-proton. Fusi utama yang terjadi di matahari adalah fusi proton-proton, di mana dua proton bergabung untuk membentuk deuterium, sebuah isotop hidrogen. Proses ini menghasilkan positron dan neutrino, serta sejumlah besar energi helium dan energi. Seiring berjalan waktu, beberapa proton dan neutron bergabung membentuk helium-4. Proses ini melepaskan energi dalam bentuk foton, yang nantinya mencapai permukaan matahari dan mengalir keluar angkasa. Siklus matahari. Matahari tidak selalu bersinar dengan cara yang sama sepanjang waktu. Aktivitas matahari mengalami siklus sekitar 11 tahun yang dikenal dengan siklus matahari. Dalam siklus ini, aktivitas magnetik matahari meningkat dan menurun. Siklus inilah yang mempengaruhi fenomena-fenomena seperti sunspot atau bintik matahari dan ledakan besar di atmosfer matahari, seperti flare matahari dan korona massa ejeksi atau apa itu badai matahari atau solar flare. Badai matahari adalah gangguan yang terjadi di permukaan matahari dan mempengaruhi medan magnet bumi. Fenomena ini biasanya dimulai dengan ledakan besar di permukaan matahari yang dikenal sebagai solar flare atau semburan matahari. Ketika semburan ini terjadi, partikel bermuatan seperti proton dan elektron dipancarkan ke ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika partikel ini mencapai bumi, maka dapat menimbulkan efek yang signifikan pada magnetosfer bumi. Badai matahari terjadi akibat aktivitas magnetik yang sangat besar di permukaan matahari. Proses ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain 1. Semburan matahari atau solar flare. Semburan matahari adalah ledakan besar yang terjadi ketika garis-garis medan magnet di permukaan matahari saling bertabrakan dan melepaskan energi dalam jumlah besar. Energi ini menyebabkan pelepasan radiasi elektromagnetik dalam bentuk cahaya tampak, sinar X, dan sinar ultraviolet. 2. Korona massa ejecta atau coronal mass ejections. Fenomena ini terjadi ketika sejumlah besar plasma dan medan magnet terlempar keluar dari korona matahari dan bergerak ke ruang angkasa. CME membawa sejumlah besar partikel bermuatan yang bergerak sangat cepat dan bisa mencapai bumi dalam waktu sekitar 1 hingga 3 hari. Matahari memiliki medan magnet yang sangat kuat dan tidak stabil. Ketika medan ini menjadi terlalu kuat atau berubah arah dengan cepat, terjadilah pelepasan energi dalam bentuk badai matahari. Perubahan ini juga dapat menyebabkan gangguan pada magnetosfer bumi. Beberapa dampak utama yang dapat terjadi antara lain. 1. Gangguan pada satelit dan komunikasi. Badai matahari yang besar dapat mengganggu sistem satelit yang ada di orbit bumi. Partikel bermuatan yang datang dari semburan matahari dapat merusak sirkuit elektronik satelit, mengganggu navigasi satelit GPS, komunikasi satelit, bahkan mengganggu penyiaran televisi dan radio. 2. Gangguan pada jaringan listrik. Salah satu dampak terbesar dari badai matahari adalah gangguan pada jaringan listrik. Badai matahari dapat menyebabkan arus geomagnetik yang mengalir melalui jaringan listrik, merusak transformator dan peralatan lainnya yang terhubung dengan sistem distribusi listrik. Dalam kasus yang parah, badai matahari bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. 3. Efek pada kesehatan astronot dan penerbangan. Astronot yang berada di luar angkasa bisa terkena radiasi tinggi yang disebabkan oleh badai matahari. Selain itu, pesawat terbang yang berada pada ketinggian tinggi juga dapat terkena dampak radiasi ini, terutama di wilayah kutub yang lebih dekat dengan medan magnet bumi. 4. Pengaruh terhadap sistem navigasi dan teknologi. Badai matahari juga dapat memengaruhi sistem navigasi berbasis radio,
seperti yang digunakan oleh kapal dan pesawat terbang. Gelombang radio yang dipantulkan oleh atmosfer bumi dapat terganggu, yang mengakibatkan kehilangan komunikasi atau ketidakakuratan informasi navigasi.